Pemirsa Khazanah, bumi yang menjadi tempat kita hidup, beraktivitas, tempat kita dilahirkan, dan tempat kita dimatikan. Dari bumi ini pula, Allah kelak akan bangkitkan kita pada hari kiamat. Maka bumi yang kini telah disepakati oleh para ilmuwan berbentuk bulat lonjong seperti telur ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakteristik seperti yang kita ketahui dari ilmu geologi, bumi yang permukaannya terdapat rongga-rongga ini membutuhkan gerakan atau aktivitas sesuai fitrahnya. Berdasarkan fitrah penciptaan bumi yang demikian rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bumi untuk bernafas. Lalu bagaimana bumi bernafas? Apakah mengembuskan udara seperti manusia bernafas? Ibnu Qayyim menjelaskan, pada sebagian waktu Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada bumi untuk bernafas, lalu terjadilah gempa yang dahsyat. Dari peristiwa itu lalu timbul rasa takut pada diri hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, rasa taubat dan berhenti dari perbuatan maksiat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan penyesalan. Sungguh dampak dari nafas bumi sangatlah dahsyat. Guncangan hebat yang bisa menimbulkan gelombang tsunami dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak telah memberi pelajaran pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim pesannya melalui tanda-tanda kekuasaannya untuk menakuti kita agar kita segera kembali kepada jalannya, kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 59. Selain bumi yang bernafas dan nafasnya memberikan dampak besar pada para penghuninya, makhluk Allah yang lain juga diberi kesempatan untuk bernafas adalah neraka. Bagaimana neraka bernafas? Memang info ini terasa janggal. Bagaimana mungkin neraka yang diciptakan sebagai tempat azab dan hukuman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ahli maksiat bisa bernafas? Jika nafasnya bumi berdampak pada guncangan hebat yang bisa memporak-porandakan kehidupan, lalu bagaimana dengan neraka? Bukankah nafasnya bisa membuat kerusakan lebih dahsyat? Info ini bahwa neraka itu bernafas bukan berasal dari cerita fiksi, tapi dari sumber akurat. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Neraka sebagai makhluk Allah yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu kala tentu memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan sesuatu, dan nafas inilah salah satu yang dibutuhkan neraka. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis sahih bahwa neraka yang sifatnya api telah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah menuturkan dari Nabi SAW, neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, "Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain." Allah lalu mengizinkannya menghembuskan nafas 2 kali, sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan nafas neraka itu bisa mempengaruhi suhu dunia? Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan. Tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatat kenyataan ini. Fakta ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tunda sholatmu sampai udara terasa sejuk, karena udara yang panas itu berasal dari neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Wallahu a'lam.